1. Diincar Persija Jakarta, Arin Williams prioritaskan bertahan di Persebaya Surabaya. Arin Williams sedang memasuki tahap negosiasi dengan jajaran manajemen Persebaya Surabaya. Sesuai dengan kabar sebelumnya, Persebaya akan mempertahankan 90% pemain musim depan. Termasuk di dalamnya ada nama David da Silva yang sudah dipastikan bertahan, sedangkan Arin Williams dan Diogo Campos masih dalam tahap negosiasi. Ini membuat beberapa kontestan Liga 1 mencoba menggoda pemain Persebaya terutama Arin Williams. Arin menjadi incaran dua klub kontestan Liga 1 2021. Dua klub yang dimaksud ialah Persija Jakarta dan Bayangkara FC. Namun seperti komitmen awal Arin disebut memilih bertahan di Persebaya. Klub dalam negeri, yang berikan tawaran ada Persija dan Bayangkara FC. Arin memang pemain cukup penting bagi Persebaya. Didatangkan pada paruh musim kompetisi Liga 1 2020, ia tidak tergantikan di posisi gelandang tengah. Sepanjang bermain setiap pertandingan Liga 1 2020 Arin hanya sekali absen karena hukuman akumulasi kartu dan sanggup mencetak 3 gol. Persebaya tidak pernah memberikan tawaran perpanjangan kontrak. 2. Mark Locke menanti Greg Nwokolo di Persija tahun depan. Mark Locke menantikan Greg Nwokolo di Persija Jakarta pada tahun depan. Keduanya berulang kali lewat media sosial Instagram. Akan sangat bagus. Kami berdua memiliki koneksi yang bagus, kata Mark Locke dilansir dari Bola.com. Semua bermula dari unggahan akun Instagram Persija Jakarta. Pada tanggal 5 Desember tahun 2020, Mark Locke lalu memosting ulang di Instagram Stories-nya 8 hari berselang. 2021 kembali ke Persija Jakarta lagi, secepatnya Greg, tulis Mark Locke di akun Instagram Mark Locke. Unggahan Persija Jakarta direspons positif oleh Greg. Komentar dari Greg dalam unggahan itu lalu dibalas oleh Mark Locke pada tanggal 13 Desember tahun 2020. Gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda itu memberikan sebuah isyarat bahwa sang pemain bakal kembali ke tim ibu kota. Sampai jumpa secepatnya, tulis Mark Locke disertai beberapa emoji. Semoga serius ya, kata Mark Locke menjawab pertanyaan Bola.com tentang postingannya soal Greg tersebut serius atau tidak pada tanggal 13 Desember tahun 2020. Greg menjadi satu di antara pemain yang paling dikenang oleh supporter Persija, The Jackmania. Penyerang berusia 34 tahun itu pernah 4 kali berbaju tim ibu kota pada tahun 2008 sampai tahun 2009, tahun 2010 sampai tahun 2011, 2015, dan 2016. 4 tahun terakhir, ia bermain untuk Madura United. Saat ini, Greg masih berstatus pemain Madura United. Namun, ia sempat menolak bermain ketika kompetisi akan dilanjutkan pada tahun ini karena fokus menjaga istrinya yang tengah hamil dan anaknya yang pertama, Kimberly Akira Gregory. 2. Striker Arema FC, Dedik Setiawan, tengah menjadi perbincangan. Beberapa agen pemain tertarik membawanya bermain di Liga Thailand atau Malaysia. Bahkan agen pemain dari Malaysia sudah mengontak manajemen Arema FC untuk meminta izin. Sampai saat ini manajemen Arema FC belum memberikan respons kepada sang agen. Karena Dedik Setiawan merupakan pemain yang masih dibutuhkan oleh Singoedan. General Manager Arema FC, Rudi Widodo, sempat melontarkan pernyataan jika ada satu klub Malaysia yang dianggap bisa mendapatkan pemainnya. Hal itu karena secara finansial dan infrastrukturnya dianggap menjadi yang terbaik di negara jiran, yaitu Johor Darul Ta'zim, JDT. Komentar tersebut pun menjadi pemberitaan di media Malaysia. Bahkan media sosial JDT sempat memasang pemberitaan tersebut dengan menyertakan foto Dedik Setiawan. Komentar Rudi Widodo dianggap sebagai sebuah pujian tersendiri bagi JDT. Saya baru tahu kalau ada berita di sana, ujar Rudi. Sementara itu, Dedik juga sudah mengetahui kalau fotonya ada di akun Instagram dan Twitter JDT. Hanya fotonya saja yang ada di sana, canda penyerang Arema FC itu. Kemegahan JDT sudah diketahui oleh semua pecinta sepak bola di Asia Tenggara. Bahkan pada awal musim 2020, Arema FC sempat mendatangkan pelatih kepala dan fisik yang pernah bergabung bersama JDT, yaitu Mario Gomez dan Marcos Gonzalez. Bahkan dua pelatih asal Argentina itu sempat mengakui bahwa JDT merupakan klub paling bagus di Asia Tenggara untuk saat ini. Bukan hanya finansialnya saja, tapi bagaimana mereka membuat training camp dan stadion sendiri, sehingga pemain tentu betah berada di sana. Tentu saja Arema FC berharap suatu saat nanti bisa menjadi seperti JDT. Beberapa waktu lalu, klub Indonesia lainnya, Borneo FC, juga terang-terangan ingin belajar dari JDT terkait segi pengelolaan klub. 3. PSSI akhirnya putuskan Persipura gantikan Persija ke Piala AFC 2021. PSSI akhirnya mengubah keputusan soal wakil Indonesia di pentas AFC Cup tahun depan.
Sebelumnya, PSSI memilih Persija dan Bali United yang akan mentas di turnamen level kedua antar klub di benua Asia. Namun, AFC ini, klub yang mengikuti AFC Cup 2021 harus sesuai entry manual AFC Club Competition 2021. Hal ini setelah AFC mengirimkan surat kepada PSSI. Jadinya, Persipura yang akan jadi wakil Indonesia di AFC Cup tahun depan. AFC memahami maksud dan tujuan PSSI yang memilih Persija sebagai runner-up Piala Indonesia 2018 per 2019. Namun AFC ingin klub yang bermain di AFC Cup 2021 harus sesuai entry manual AFC Club B Competition 2021 terkait sporting kriteria, kata Pitsekjen PSSI, Yunus Nusi dilansir situs resmi PSSI. Persija ditetapkan oleh PSSI karena kami menjaga keterwakilan klub Indonesia yang bermain di AFC Cup melalui slot Piala Indonesia. Karena memang AFC juga menyetujui bahwa juara Piala Indonesia mendapatkan slot bermain di AFC Cup. Namun karena PSM Makassar tidak lolos lisensi klub profesional tahun 2020. Exco PSSI memutuskan memilih Persija yang notabene runner-up Piala Indonesia, bilang Yunus Nusi. 4. Satu pemain pernah dirumorkan gabung Persib. Kabar Malaysia bakal memiliki pemain naturalisasi dinyatakan oleh pemilik Johor Darul Takzim, JDT, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim Ismail. Tunku Ismail menyatakan dua pemain asing, Gonzalo Cabrera dan Endrick Dos Santos bakal mendapatkan kewarganegaraan Malaysia untuk mewakili negara. Mantan pemain Pahang, Mohammadou Sumareh, Tunku Ismail menjelaskan, jika Sumareh ingin kembali, saya butuh Pahang dulu. Saya akan meminta restu dari Pahang dulu sebelum mengambil keputusan. Petik 2. Gonzalo Cabrera merupakan pemain JDT asal Argentina. Ia bermain untuk JDT pada musim 2017 kemudian hijrah ke klub Arab Saudi, Faisali. Lalu, pada Februari 2018 ia kembali lagi memperkuat JDT hingga saat ini. Gonzalo Cabrera sempat dirumorkan bergabung dengan Persib Bandung ketika Mario Gomez menjadi pelatih baru Persib pada musim 2018. Kabar itu tersebut hanya sebatas rumor. Gonzalo Cabrera akhirnya kembali ke JDT. 5. Aji Santoso segera bahas masa depannya bersama Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso akan segera berkomunikasi dengan manajemen untuk membahas masa depannya. Sebab kontraknya bersama tim Kota Pahlawan berakhir bulan ini. Sejauh ini, kata Aji, pihaknya memang belum ada pembicaraan terkait kelanjutan kerjasamanya dengan Persebaya. Sehingga, dia akan mencoba berdiskusi dengan manajer, Chandra Wahyudi. Belum ada pembicaraan, mungkin minggu depan ini saya sudah berkomunikasi dengan Pak Manajer Aji Santoso. Aji D. diperkenalkan sebagai pelatih Persebaya pada akhir Oktober tahun 2019. Dia menggantikan Wolfgang Pikal yang mengundurkan diri menyusul hasil buruk yang diraih Green Force. Aji juga belum bisa berbicara lebih jauh terkait masa depannya di Persebaya. Dia perlu berkomunikasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah bertahan atau tidak. Ketemu dulu sama manajemen, baru berbicara hal-hal yang perlu dibicarakan, tegas Aji. Aji sendiri tergolong sukses bersama Persebaya. Dia mempersembahkan gelar juara Piala Gubernur Jatim 2020 setelah menempatkan Green Force di posisi runner-up Liga 1 2019. Gabung klub Bangladesh. Pemain asing PSM Makassar sampaikan salam perpisahan. PSM Makassar telah resmi berpisah dengan satu pemain asingnya, Giancarlo Rodriguez, sebelum Liga 1 2021 bisa kembali dilanjutkan. Pemain yang berposisi sebagai striker itu resmi bergabung dengan salah satu klub asal Bangladesh, yakni SK Russell KC. Sebelumnya, lewat akun Instagram resmi klub SK Russell KC telah mengumumkan kedatangan Giancarlo Rodriguez ke tim. Pemain asal Brasil itu menandatangani kontrak berdurasi satu musim hingga akhir 2021. Berita transfer, Giancarlo Lopes Rodriguez, kebangsaan, Brasil, posisi, penyerang tengah. Mengonfirmasi SK Russell KC Ltd sebagai penandatanganan ketiga mereka pada sesi tahun 2020 sampai tahun 2021. Rodriguez pun telah menyampaikan salam perpisahan kepada tim yang mengasuhnya selama setahun terakhir. Lewat fitur story di akun Instagram pribadinya, Rodriguez berterima kasih atas sambutan supporter PSM Makassar yang diterimanya selama ini. Terima kasih kepada seluruh supporter PSM Makassar, saya merasa sangat diterima oleh kota ini. Saya juga sangat senang bermain di klub ini, Tuhan memberkati kalian semua. Ewako, tulisnya lagi. Kabar pindahnya Giancarlo Lopes Rodriguez memang bukan kabar mengejutkan lagi untuk saat ini. Sebab sebelumnya bek PSM Makassar Hussein Eldor juga telah lebih dulu meninggalkan tim karena alasan Liga 1 tak kunjung ada kepastian.